Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Semoga Ananda semua hari ini tetap semangat mengikuti pelajaran. Untuk Ananda yang sedang sakit, kita doakan la ba'sa tahuron insyaallah. Syafakillah. Nah, Ananda, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tema 2, kegemaranku. Subtema 3, gemar menggambar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu yuk. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Ya, pelajaran hari ini yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan pelajaran matematika. Nah, untuk pembelajaran PPKN hari ini, kita belajar apa saja ya? Yang pertama, kita akan belajar mengenai keragaman gambar kesukaan di dalam keluarga. Yang kedua, juga tentang bagaimana kita menggambar bersama keluarga. Dan yang ketiga, cerita tentang Lani yang mengikuti lomba menggambar bersama keluarga. Yuk kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu keragaman gambar kesukaan. Ananda bisa juga baca bacaan halaman 112 ya. Di situ ada keluarga Udin. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Masing-masing berbeda. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan Ibu Udin. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan Paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah, terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, Ananda, untuk kegemaran gambar Udin, yaitu menggambar binatang tidak perlu dicontoh ya Ananda. Seperti penjelasan Ustazah Renti kemarin, makhluk bernyawa di dalam syariat dilarang untuk digambar. Gambar kesukaan keluarga Udin berbeda-beda. Meskipun berbeda, mereka sering menggambar bersama. Mereka saling menghargai gambar kesukaan. Mereka juga saling memuji gambar yang dibuat. Semua gambar tampak indah untuk dinikmati. Nah, bagaimana dengan keluarga Ananda semua? Kemarin Ananda pada pelajaran bahasa Indonesia sudah mengisi tentang gambar kesukaan keluarga Ananda, bukan? Sama seperti keluarga Udin atau tidak? Ya, tidak mengapa kita memiliki keragaman atau perbedaan gambar kesukaan di dalam keluarga. Kita tetap bisa saling berbagi dan menggambar bersama. Selanjutnya, pelajaran kita yang kedua yaitu menggambar bersama keluarga. Ananda bisa membuka halaman 127 pada buku tema utama kegemaranku. Nah, ini masih tentang cerita keluarga Udin ya. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan, ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Keluarga Udin tadi mempraktikkan sikap kerjasama. Mereka bekerja sama membuat gambar pemandangan. Setiap anggota keluarga melakukan tugasnya dengan baik. Setelah selesai, gambar tersebut menjadi indah. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah Ananda juga pernah bekerja sama menggambar sesuatu? Bagaimana hasilnya? Kerjasama dalam perbedaan sangat indah, bukan? Kemudian pelajaran kita yang ketiga yaitu mengikuti lomba menggambar bersama keluarga. Ananda juga bisa membuka halaman 141 buku tema utama. Di sana ada bacaan tentang Lani. Lani senang menggambar. Ia sering berlatih bersama ayah dan ibu. Lani suka ikut lomba menggambar di sekolah maupun di lingkungan rumah. Gambar Lani makin rapi. Ia semakin semangat berlatih. Ayah dan ibu Lani juga selalu mendukung Lani.
Nah, Ananda, itu tadi adalah beberapa pelajaran PPNKN kita tentang kegemaran menggambar. Latihan PPKN hari ini, Ananda dapat mengerjakan latihan pada buku tema pendamping halaman 109, nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, pakai buku ini ya, tulis soal dan jawabannya saja ya, Nak. Nah, ini soal yang ada pada halaman 109. Cukup yang dikerjakan, yang Ustazah lingkari saja ya. Jangan lupa buat tanggal, hari pada buku tulismu. Kemudian, hasilnya Ananda kirim melalui WA pribadi Ustazah. Untuk kelas 1 Aisyah dapat mengirimkan kepada Ustazah Renti. Untuk kelas 1 Khadijah, kirim kepada Ustazah Eka Iramadani. Nah, Ananda, demikian pelajaran PPKN hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar apa saja ya pelajaran matematika? Kita akan belajar 3 pelajaran ya. Yang pertama, kita akan mengenal bangun ruang. Yang kedua, nantinya kita akan melihat bangun ruang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita akan mengelompokkan benda sesuai bentuk bangun ruang yang telah dipelajari. Yuk kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu mengenal bangun ruang. Ananda, di sekitar kita itu banyak sekali benda yang merupakan bangun ruang. Ayo kita amati bentuk benda di sekitar kita. Kita akan menemukan berbagai bentuk bangun ruang. Sebelumnya, mari kita kenali bentuk bangun ruang. Perhatikan penjelasan Ustazah ya, agar lebih paham. Nah, di atas adalah contoh benda-benda di sekitar kita yang merupakan bangun ruang. Ada balok untuk permainan huruf, ada botol minum, ada kotak sirup, dan ada celengan atau tabungan. Nah, yang pertama ada bangun ruang yang disebut kubus. Bangun ruang ini yang ada pada gambar di samping disebut kubus. Kubus ini mempunyai 6 sisi atau dinding. Coba perhatikan kubus yang terbuka di bawah. Nah, dinding-dindingnya apabila dibuka ternyata jumlahnya ada 6 ya. Nah, ke setiap sisi kubus atau dinding tadi berbentuk persegi dan punya ukuran yang sama. Nah, Ananda harus ingat ya, kubus setiap sisi atau dindingnya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jumlah dinding atau sisinya ada 6 buah ya. Selanjutnya, ada bangun ruang yang disebut balok. Perhatikan bentuk balok di samping. Bangun ruang tersebut disebut balok. Balok juga sama seperti kubus memiliki 6 sisi. 3 pasang sisi balok saling berhadapan. Sisi yang berhadapan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Sisi-sisi yang berhadapan yang dimaksud adalah pertama, sisi atas berhadapan dengan sisi bawah. Kemudian, sisi depan berhadapan dengan sisi belakang. Dan kemudian, sisi kiri berhadapan dengan sisi kanan. Nah, ketiga pasang sisi ini yang saling berhadapan memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Perbedaan balok dan kubus, kalau balok, setiap sisinya berbeda panjang dan lebarnya. Sementara pada sisi kubus memiliki ukuran dan bentuk yang sama keenamnya. Bangun ruang berikutnya ada bola. Perhatikan gambar di samping. Ananda pasti sudah sering melihat bola, bukan? Nah, bola termasuk bangun ruang. Bola mempunyai satu sisi lengkung. Seluruh permukaannya berbentuk lengkungan. Nah, untuk bola hanya memiliki satu sisi ya, yaitu sisi lengkung. Yang terakhir ada bangun ruang yang disebut tabung. Perhatikanlah gambar tabung di samping. Bangun ruang tersebut disebut tabung. Tabung juga mempunyai sisi melingkar, alas, dan tutup.
Jadi sisi atau dinding tabung ada 3 ya. Ada yang melingkar yaitu selimutnya, ada alas dan juga ada tutup. Bentuk alas serta tutup tabung selalu sama. Alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran ya. Perhatikan alas dan tutup tabung di gambar di samping yang berwarna merah muda. Bentuk dan ukurannya sama persis. Nah, Ananda, pelajaran kita yang kedua, setelah tadi Ananda mengenal bangun ruang, kita akan melihat bangun ruang di sekitar kita atau benda-benda yang memiliki bentuk bangun ruang yang kita pelajari tadi. Yang pertama, bangun ruang kubus. Nah, Ananda, kira-kira apa saja ya benda-benda di sekitar kita yang memiliki bentuk bangun ruang kubus? Coba lihat gambar di bawah ini. Ada kotak kado yang bentuknya seperti kubus. Kemudian ada jam digital yang juga bentuknya seperti kubus. Apalagi ya? Ada bak mandi dan ada dadu. Keempat benda ini yang sering berada di sekitar kita biasanya berbentuk kubus. Kemudian kita akan lanjutkan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Apa saja ya? Coba perhatikan gambar-gambar dua ini. Yang pertama ada kardus yang berbentuk balok. Yang kedua ada akuarium yang berbentuk balok. Kemudian buku kita sehari-hari bentuknya juga berbentuk balok. Yang terakhir penghapus papan tulis. Ananda juga bisa mencari benda-benda lain yang berbentuk balok di sekitar Ananda. Seperti misalnya lemari es, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk bangun ruang yang kita perhatikan memiliki ukuran sama dengan benda-benda di sekitar kita, yaitu bola. Apa saja ya? Kelereng, bola tenis, semangka, ataupun bola dunia atau globe. Semuanya memiliki bentuk seperti bangun ruang bola. Yang terakhir ada bentuk bangun ruang tabung. Kira-kira benda apa saja yang berbentuk tabung ya? Oh iya, ada gelas yang sering kita gunakan untuk minum. Kemudian ada kaleng susu, ada pipa air, dan ada drum yang kita gunakan biasa untuk menampung minyak ataupun air. Nah, itulah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang yang kita pelajari hari ini. Ananda juga bisa mencari benda-benda yang berbentuk seperti bangun ruang tersebut ya. Berikutnya, kita akan lanjutkan pelajaran yang ketiga, yaitu mengelompokkan benda sesuai bentuk bangun ruang yang di sekitar kita. Bangun ruang yang pertama, kita telah mengenal bentuk-bentuk bangun ruang. Berbagai bentuk bangun ruang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan belajar mengelompokkan benda. Kita kelompokkan benda sesuai bentuk bangun ruangnya. Apakah bola, tabung, balok, ataupun kubus. Benda-benda yang pertama yaitu ada dadu dan rubik. Kira-kira benda ini termasuk bentuk bangun ruang apa ya? Ayo Ananda tebak. Ya, benar sekali. Benda-benda tersebut berbentuk kubus. Berikutnya ada gambar kotak susu dan kotak pensil. Kira-kira kedua benda ini termasuk bangun ruang apa ya? Kita kelompokkan. Benar sekali, yaitu bentuk bangun ruang balok. Gambar yang ketiga, ada bola tenis dan bola sepak. Kira-kira bentuk bangun ruang apa yang sesuai dengan benda pada gambar? Ya, benda pada gambar berbentuk bola. Selanjutnya ada benda-benda berikut. Ananda perhatikan gambarnya ya. Ternyata ada tabungan dan toples. Kira-kira berbentuk bangun ruang apa ini? Ya, kita kelompokkan bangun ruang
tabung. Nah, itu tadi Ananda benda-benda yang dapat dikelompokkan seperti bentuk bangun ruang yang telah kita pelajari. Selanjutnya, Ananda dapat mengerjakan latihan matematika pada buku tema pendamping halaman 110. Buku tema pendamping yang ini ya. Buatlah nomor 9, 10, 11, 12, dan 13. Ananda tidak perlu menuliskan soal, cukup jawabannya saja ya. Nah, seperti pada gambar, inilah halaman 110. Ananda kerjakan yang Ustazah lingkari saja ya. Nomor 9, 10, 11, 12, 13. Soal tidak perlu Ananda tulis, cukup jawabannya saja. Nah, Ananda jangan lupa di buku tulismu tuliskan tanggal pengerjaan dan kirimkan hasilnya melalui WA pribadi Ustazah. Untuk kelas 1 Aisyah, silahkan kirim kepada Ustazah Renti Sasmita. Untuk kelas 1 Khadijah, kirimkan ke Ustazah Eka Iramadani ya. Nah, Ananda, demikian dulu pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.